Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini, dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fadal muttaqun wa khussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-ayah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kita khususnya di Indonesia kurang lebih 7 bulan lamanya terdampak oleh pandemik yang sama-sama kita tahu. Kita tidak sendirian. Di banyak belahan dunia yang lain mereka pun terdampak oleh akibat dari pandemik ini. Namun demikian, ma'asyiral muslimin, meskipun dampaknya masuk ke hampir seluruh lini kehidupan kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, kita tentu tidak boleh kehilangan jati diri sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang berbahagia, kita perlu ingat dalam salah satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu kali ada seorang muslim yang baru datang hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang bersangkutan datang menjumpai Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan iman Islamnya, untuk menyatakan kebersamaannya bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Yang bersangkutan datang kepada baginda Rasul ketika menjelang waktu maghrib mau datang. Setelah yang bersangkutan diajak bicara oleh baginda Rasulullah SAW, maka kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai istriku, adakah makanan yang bisa kita sajikan untuk sahabat kita, tamu yang baru datang dari Makkah ini?" Jawaban istri baginda Rasul, beliau berkata, "Mohon maaf baginda Rasul, yang ada bersama kita hanya air putih. Tidak ada makanan yang bisa disajikan untuk bisa disantap malam bersama dengan tamu yang baru datang dari Makkah." Kemudian baginda Rasul bertanya kepada istrinya yang lain, yang kedua, yang ketiga. Semuanya menjawab bahwa mohon maaf baginda Rasul, yang ada cuma air putih. Tidak ada makanan yang bisa kita sajikan untuk tamu baginda Rasul yang datang dari Makkah ke Madinah. Melihat itu maka ma'asyiral muslimin, baginda Rasulullah SAW datang ke Masjid Nabawi. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, saat ini saya kedatangan tamu yang datang dari Makkah. Di rumah saya tidak ada makanan yang bisa disajikan. Sebagai bentuk ikramud duyuf, menghormati tamu,
Karena itu siapa di antara kalian yang siap, yang sanggup untuk menjamu tamu yang bersangkutan? Mendengar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian seorang sahabat Ansor yang tidak begitu masyhur, dia berkata, saya baginda Rasul siap untuk menjamunya. Mohon izin baginda Rasul, saya pulang dahulu untuk menyiapkan. Kemudian yang bersangkutan pulang ke rumah, ma'asyiral muslimin, berkata kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan yang bisa kita sajikan untuk tamu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban dari istrinya pada saat itu, wahai suamiku, ada makanan, sejatinya makanan ini dialokasikan untuk anak kita. Namun karena yang akan datang adalah tamu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak apa-apa kita sajikan untuk yang bersangkutan. Kemudian tamunya datang, ma'asyiral muslimin. Ketika tamunya datang, kondisi rumah sahibul bait tadi dalam kondisi terang. Namun ketika waktu mau makan sudah datang, maka tiba-tiba lampunya padam dan dipadamkan. Sehingga kemudian tamu ini berasumsi dan beranggapan bahwa sahibul bait makan dengan begitu lahap sama dengan dirinya. Setelah selesai, maka tamu ini kembali menuju kediaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok harinya, usai melaksanakan sholat subuh, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu berbahagia, beliau mencari sahabat Ansor yang semalam menjamu tamunya. Sehingga kemudian baginda Rasul menyatakan, wahai para sahabatku, semalam saya mendapatkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang terjadi semalam, yaitu potongan ayat dari surat Al-Hasr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka orang-orang yang mengutamakan orang lain yang datang hijrah dari Makkah ke Madinah, meskipun mereka berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Di mana si bapak tadi semalam dia tertidur dalam kondisi kelaparan karena belum makan. Istrinya tertidur dalam kondisi kelaparan karena belum makan. Bahkan anaknya pun tertidur di malam itu dalam kondisi kelaparan karena belum makan. Karena alokasi makannya disajikan untuk tamu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, kondisi apapun yang mendera kita semuanya, jangan pernah kemudian menjadikan diri kita kehilangan jati diri sebagai orang mukmin, orang muslim yang diajarkan oleh agama kita, diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbagi. Wa may yuqasuhan nafsihi faulaika humul muflihun. Dan sesiapapun yang dijaga oleh Allah dari perilaku pelit pada dirinya, maka yang bersangkutan sungguhlah termasuk dari orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fadal muttaqun.
wa khussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang berbahagia. Maka pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin kembali mengutip satu cerita dalam salah satu pertempuran di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebutlah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman Al-Adawi. Yang bersangkutan dalam peperangan tersebut berada di garis belakang. Dan yang bersangkutan tahu bahwa di baris depan pasukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sepupunya yang juga ikut bertempur. Setelah selesai pertempuran, maka kemudian Abdurrahman Al-Adawi bergegas mencari sepupunya yang ada di barisan depan. Dan kemudian didapati ternyata sepupunya itu berada dalam kondisi terluka. Melihat itu maka Abdurrahman Al-Adawi yang kebetulan membawa amunisi, akomodasi, konsumsi, yang bersangkutan siap untuk memberikan makan dan minum kepada sepupunya. Ketika sepupunya mau menyantapnya, mau meminumnya, tiba-tiba keduanya mendengar lenguhan kesakitan dari tentara yang lainnya yang ada di dekat dengan sepupu dari Abdurrahman Al-Adawi. Melihat itu maka sepupu dari Abdurrahman Al-Adawi berkata kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, temanku yang di sebelah sana kelihatannya lebih membutuhkan pertolonganmu. Tolong dia lebih dahulu daripada saya. Saya tidak apa-apa." Dengan berat hati Abdurrahman Al-Adawi mendatangi temannya tadi, teman dari sepupunya. Kemudian dijumpai memang dalam kondisi terluka. Ketika yang bersangkutan siap untuk diberikan makan, minum, maka keduanya mendengar kembali rintihan dari tentara yang lainnya dalam kondisi yang terluka. Maka kata tentara yang kedua tadi, "Wahai saudaraku, tolonglah temanku, dia lebih membutuhkan daripada aku." Setelah itu Abdurrahman Al-Adawi bergegas kepada tentara yang ketiga. Di saat itu dia siap untuk memberikannya. Dia berkata, kata tentara yang ketiga tadi, "Terima kasih saudaraku, aku tidak apa-apa. Dan saudaramu, sepupumu, dia lebih membutuhkan bantuanmu daripada aku." Kemudian Abdurrahman Al-Adawi bergegas kepada saudaranya, kepada sepupunya. Apa yang terjadi? Sepupunya telah wafat, syahid, meninggal dunia. Bergegas kemudian dia kepada tentara yang kedua. Tentara yang kedua juga ternyata sudah wafat, syahid, meninggal dunia. Demikian juga dengan tentara yang ketiga. Mereka mencontohkan kepada kita bahwa mencintai kebaikan itu sangat ditekankan. Dan mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang berbahagia, kita semuanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan di dalam hidup, sehingga kita semuanya terus bisa berbagi, bisa juga berkontribusi, bisa juga menjalankan syariat agama Allah ini dengan baik. Fa'lamu annallaha amarakum bi amrin fi ibadah bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wal mu'afata innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.